Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota pertama Kelvin Grisaldis. Saya sebagai moderator sekali pembaca materi. Yang kedua Ihsan Sunila Putra sebagai pembaca materi. Yang ketiga Muhammad Albian. Keempat Muhammad Fikri. Kelima Muhammad Rafi Fakri Falah. Yang keenam Muhammad Rauditya Iksan. Baiklah, saya akan membacakan materi Global Marketing Strategi. Strategi global mengasumsi produk-produk yang lebih distabilisasi dan kontrol oleh kantor pusat. Unit-unit bisnis strategis yang beroperasi di setiap negara diasumsi saling tergantung dan kantor pusat berusaha untuk menyatukan bisnis-bisnis yang terbesar di negara-negara tersebut. Jika strategi global menekankan pada skala ekonomi dan menawarkan lebih banyak peluang untuk gunakan inovasi yang dikembangkan pada tingkat perusahaan atau dalam sebuah negara atau di pasar-pasar lainnya. Yang pertama, definisi global marketing strategi. Global marketing merupakan sesuatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset, fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memproses potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Dan yang kedua, strategi global marketing. Strategi pasar global yaitu yang pertama, melakukan ekspor, dan yang kedua, menegosiasikan kesepakatan waralaba atau lisensi. Dan yang ketiga, karakteristik global marketing strategi. Karakteristik utama dari dunia pemasar global adalah keanekaragaman lingkungan pemasaran tempat mereka bekerja. Pemasaran global beruntung karena tersedia banyak rangkaian data yang menggambarkan tiap negara. Setiap negara mempunyai sekumpulan data nasional termasuk perkiraan produk nasional bruto atau yang disebut PDB. Sekian materi dari saya. Saya lanjutkan materi selanjutnya oleh Ihsan Sunila Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Kelvin, yaitu mengenai manfaat global marketing strategi. Beberapa manfaat pemasaran global yang bisa diperoleh antara lain: yang pertama, pertumbuhan ekonomi; yang kedua, dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha; yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Materi yang selanjutnya, keunggulan dan kelemahan global marketing strategi. Keunggulan dan global marketing strategi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing, kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kelemahan dari global marketing strategi. Yang pertama, volatile lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Global marketing strategi adalah proses menfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memasuki dunia pasar global yaitu memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, beberapa banyak pasar yang akan dimasuki, dan bagaimana pasar negara maju versus pasar negara berkembang, dan mengevaluasi pasar potensial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.